Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Nah, kali ini saya akan mencoba membuat tentang angket soal penilaian khusus untuk penilaian keterampilan, tentunya menggunakan Google Form ya. Tetapi nanti melalui aplikasi pembelajaran yang gratis atau free berbasis web, yaitu yang tidak asing lagi adalah Google Classroom ya. Bapak Ibu guru terutama telah mengetahui bahwa penilaian di kurikulum 13 ya, itu diantaranya ada penilaian pengetahuan, keterampilan, dan juga ada penilaian sikap spiritual dan sosial. Nah, terutama pada penilaian keterampilan ya, bagi sekolah yang sudah menggunakan input nilainya berupa aplikasi Erafor ya, tentunya dalam item penilaiannya itu bermacam-macam ya, terutama teknik penilaiannya. Nah, khusus untuk keterampilan itu ada yang namanya teknik penilaian PRKT atau praktik ya, atau presentasi, misalkan menalar sesuatu dan seterusnya. Kemudian ada penilaian produk PRDK, ada penilaian project ya, PRJK, dan juga ada penilaian portofolio ya. Jadi untuk penilaian portofolio mungkin bisa dilakukan itu satu semester hanya satu kali saja, seperti itu ya. Nah, baiklah Bapak Ibu ya, kita akan coba membuat angket soal penilaian khusus keterampilan, walaupun pada masa pandemi ini secara daring sebetulnya bisa dilakukan untuk menilai keterampilan. Salah satunya misalkan dengan menggunakan keterampilan dia menalar ya, yang nanti akan dikirimkan filenya misalkan melalui video dari peserta didik, seperti itu. Baiklah Bapak Ibu, tentunya pertama sekali kita akan menuju Google Drive ya, menuju Google Drive ini ya. Jadi setiap Bapak Ibu sudah login di Google, punya akun Google, pasti akan diberikan ya namanya Google Drive ya. Jadi tempat di mana Bapak Ibu menyimpan file-file atau dokumen-dokumen seperti itu ya. Ini karena saya sudah login langsung ke Google Drive, maka akan muncul seperti ini ya Bapak Ibu. Tapi bagi mereka yang pertama sekali itu harus login ya, mengisikan alamat email dan juga passwordnya ya. Nah, ini anggap saja Bapak Ibu sudah login ya. Kemudian supaya tidak tertukar dengan file-file yang lain dan khusus, alangkah baiknya kita buat foldernya ya. Jadi kita klik di drive saya, kemudian klik tambah ya, baru, yang ini tambah baru, kita klik, kemudian buat folder, klik folder. Kita buat nama foldernya misalkan untuk tes keterampilan misalkan Bapak Ibu ya, untuk tes keterampilan misalnya ya, atau nanti Bapak Ibu bisa membuat yang lain. Kita klik buat ya, otomatis ya akan tersimpan di sini ada tes keterampilan sebagai folder. Nah, kemudian kita akan membuat soal tes keterampilannya. Kita langsung klik saja plus, tanda plus baru ini, kita klik ya, kemudian kita pilih seperti biasa Google formulir, maka akan langsung masuk ke formulirnya. Kita klik formulir tanpa judul, kita berikan judulnya atau Bapak Ibu ya, penilaian keterampilan ya, sesuaikan. Misalkan saya sudah membuat di sini misalnya judulnya menalar unsur-unsur pada sistem periodik unsur misalnya ya, ini sebagai penilaian keterampilan peserta didik. Ini saya sudah buat, kita kopikan saja supaya lebih cepat ya. Kita klik kanan, kita pilih paste. Nah, sudah muncul seperti itu. Misalnya ini terlalu panjang, kita atur lagi ya, misalnya penilaian ya, ini kita hapus ya, seperti itu, penilaian keterampilan peserta didik ya, seperti itu. Kemudian kita klik seperti biasa supaya di bagian atas juga akan sama judulnya. Kita klik ya, kita blok, kita ini klik, akan langsung muncul. Dan deskripsi penulis kita tulis seperti biasa, misalkan
misalkan apa yang saya sudah buat di sini. Nah, isilah di data di bawah ini dengan benar dan jujur ya. Bapak Ibu kan bisa langsung juga mengetikkan di sini langsung ya. Isilah data di bawah ini dengan benar dan jujur misalkan. Kemudian mulai pertanyaannya kita klik pertanyaan tanpa ya. Kemudian pertanyaan yang pertama biasanya kan identitas siswa, misalkan nama peserta didik, supaya siswa tidak sembarangan memberikan nama, misalkan nama samaran ya. Kita dalam kurung misalkan diperjelas saja sesuai daftar hadir, seperti itu ya. Kemudian ini kita pilih jawaban singkat saja karena siswa memang langsung mengisikan namanya sendiri. Kemudian jangan lupa untuk wajib isinya kita klik supaya berubah warna jadi putih. Kemudian kita klik tambah untuk menambahkan pertanyaan yang lain, misalkan di kelasnya. Kebetulan saya mengajar 4 kelas, kita klikkan pada opsi yang pertama, misalkan 10 MIPA 5 ya. Kemudian klik tambah di opsi yang kedua 10 MIPA 6, dan tambah lagi 10 MIPA 7 karena ada 4 kelas, satu lagi 10 MIPA 8. Nah, seperti itu. Kemudian pada pilihannya ini jangan pilihan ganda ya Bapak Ibu, kita rubah menjadi drop down ini. Jadi artinya siswa hanya memilih apakah dia kelas 10 MIPA 5 dan seterusnya. Jadi hanya satu pilihan. Kemudian jangan lupa juga wajib isinya klik ya. Kemudian klik tambah ya. Kemudian juga apalagi kita lihat dari skenario-nya Bapak Ibu ya. Kemudian misalkan ya ini nama sudah, dan kelas juga. Kalau Bapak Ibu memiliki video ya, alangkah baiknya siswa itu melihat video kita dulu atau buatan sendiri ataupun orang lain yang bisa diakses melalui YouTube dan sebagainya ya. Kebetulan saya memiliki video, misalkan kita klik di sini ya, ada video, tapi ini harus kita masuk dulu ke link YouTube-nya. Misalkan saya sudah memiliki channel YouTube saya ya. Ini tadi misalkan tentang apa, tentang penalaran ya, kita cari, kita lihat, kita cari videonya supaya siswa itu lebih jelas untuk mempelajari ya Bapak Ibu. Nah, misalkan teknik menghafal, nah ini saya memiliki ya, kita klik videonya ini ya, dan kita blok alamatnya, kita klik kanan, kita copy. Nah, seperti juga ya. Kemudian kita kembali ke Google Form-nya, ke Google Form ya, yang ini. Kemudian kita klik yang di sebelah kanan ini, kan ada ini tambahkan gambar, nah ini tambahkan video, kita klik. Kemudian kita klik yang URL ini ya. Kemudian kita klik kanan, pilih paste. Jadi yang tadi sudah masuk ke sini video. Kita klik pilih, maka akan langsung muncul video. Jadi sebelum siswa nanti mengisi, dia akan mempelajari dulu ini cara teknik menghafalnya seperti apa. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian di keterangan video ini kita tuliskan apa misalnya ya. Jadi misalnya keterangan saja oleh Bapak Ibu, silakan ya. Misalnya pelajari ya, pelajari pada video ini tentang teknik menghafal ya, atau menalar lah, teknik menalar unsur pada golongan misalkan itu Bapak Ibu. Dan pertanyaan yang berikutnya apa? Tinggal kita klik tanda plus lagi dalam skenario yang sudah saya buat. Jadi pertanyaan peserta didiknya. Jadi misalnya apa? Ya. Jadi misalkan di sini kan disesuaikan dengan judulnya menalar golongan unsur-unsur ya. Jadi ini misalkan perintahnya ya, kita blok karena sudah saya buatkan.
Kalau Bapak Ibu belum membuat, tinggal ketik langsung di sana. Nah, misalkan ini ya, pilih salah satu golongan unsur-unsur yang akan ditalar. Jadi hanya satu golongan, contoh golongan 1A saja dan seterusnya. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini pertanyaannya ya. Pertanyaannya misalkan golongan 1A, itu kita tulis ya Bapak Ibu. Misalkan ada golongan 2A ya. Misalkan tambahkan lagi ada golongan 1B ya. Misalkan golongan 2B. Misalkan tambahkan lagi ada golongan 8A dan seterusnya lah, tergantung kebutuhan. Tapi intinya siswa nanti hanya memilih satu golongan saja misalkan itu ya. Kemudian jangan lupa ini pilihan gandanya diganti dengan drop down, jadi artinya siswa hanya memilih satu yang harus dikerjakan, yang akan ditalar ya. Jangan lupa wajib diisinya diklik ya. Nah, kemudian yang terakhir kita klik tambah lagi, perintahnya apa? Pertanyaannya di sini ya.